Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, saya ingin membuat topik kali ini mengenai fitnah, memfitnah sesama. Fitnah adalah sebuah pembunuhan karakter. Memang fitnah itu tidak membunuh fisik, tapi dia mengarah kepada tindakan mematikan fisik. Sebab karena banyak kejahatan, fisik biasanya diawali dengan fitnah. Jadi fitnah ini adalah sebuah kejahatan intelektual. Fitnah itu bukan suatu cerita fakta, tapi kebohongan yang diciptakan, dusta yang diskenariokan, yang dibangun, sesuka hati orang yang ingin memfitnah, ya, dibuat seolah-olah itu menjadi fakta sebuah kebenaran. Ya, hati-hati dengan fitnah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa banyak orang suka memfitnah? Begini, secara psikologi, orang yang suka memfitnah itu ada beberapa faktor. Pertama itu iri, dengki, atau sirik. Jadi banyak orang sadar atau tidak sadar, mereka yang tidak suka melihat kesuksesan orang lain, ya, melihat orang sukses bilang pendidikan, karir, ekonomi, mereka akan bangun cerita yang negatif, yang jelek, ya. Karena apa? Karena mereka tidak mampu berbuat hal yang sama. Jadi mereka satu-satunya cara untuk kompensasi, yaitu adalah memfitnah, menjatuhkan orang lain dengan cara seperti itu. Maka rasa irinya itu seolah-olah terpuaskan, ya. Jadi dia akan merasa memperoleh sebuah kepuasan psikologi, walaupun sebuah kepuasan itu bersifat semu, yang perlahan akan merusak hati dan pikirannya dan memperburuk karakter hidupnya. Kedua adalah karena persaingan. Faktor persaingan cukup banyak. Misalnya dalam hal persaingan mencari jodoh, bisnis, politik, persaingan karir, usaha, apa segala macam, ya. Jadi karena persaingan. Ketika kalah dalam persaingan, fitnah menjadi alat bagi para pecundang, ya. Jadi mereka merasa sulit bersaing, maka si pemfitnah akan muncul buat narasi negatif, kan? Kemudian tujuannya apa? Dia monopoli usaha lah, mungkin dia ingin diktator, mengontrol segalanya, dia akan bangun narasi dia yang terbaik, dia yang paling benar, dia yang paling suci hidupnya, sedangkan yang lain itu pendosa, penipu, hanya dia yang paling jujur gitu. Dia bangun sebuah narasi itu, ya, karena persaingan tadi. Kemudian yang ketiga, pengidap psikopat, ya. Orang yang suka memfitnah orang lain justru memiliki pengidap ini, orang-orang psikopat. Jadi begini, mereka suka mengobrol kebohongan-kebohongan, skenario dusta tentang orang lain yang tidak disukainya. Ditanya, kenapa engkau tidak suka orang itu? Mereka tidak ada alasan yang jelas. Karena mereka stres melihat orang lain sukses. Mereka stres, mereka depresi melihat orang lain bisa melebihi mereka. Mulutnya selalu melihat negatif tentang orang lain, menjelekkan orang lain, ya. Kemudian mereka tidak pernah mau introspeksi diri. Semua yang dilakukannya benar, orang lain selalu salah. Yang dilakukan oleh orang lain semua negatif, dia positif terus. Gitu. Nah itu kan psikopat. Tanpa alasan membenci orang lain, kemudian akhirnya memfitnah. Lalu apa kata Alkitab tentang fitnah? Mazmur 109, 1-3. Daud berkata, ya Allahku, pujianku, jangan berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Ya. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Daud mengalaminya dan ia sampaikan kepada Tuhan keluh kesahnya. Sahabatku, pertama yang Anda lakukan jika difitnah adalah laporkan perkaramu kepada Tuhan. Berdoa dan sampaikan masalahmu pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang maha adil dan maha kuasa. Dialah yang akan menegakkan keadilan dan dia akan menghukum dosa. Firman Tuhan juga berkata, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Mazmur 15 ayat 1-3. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan. Ya. Daud mengalami banyak hal dalam pengalaman hidupnya, difitnah, ya, dikejar-kejar, dibenci, dan ingin dibunuh. Kenapa? Karena banyak orang iri kepadanya, terutama Saul iri kepadanya. Karena tahtanya akan berakhir, Daud akan naik. Jadi itu dianggapnya sebagai sebuah persaingan, ya, sehingga Saul ingin melenyapkannya. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin hari ini juga banyak hal yang Anda alami, ya.
Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang boleh tinggal dalam kerajaan surga itu yang bagaimana? Adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Berkata benar sesuai fakta, bukan pemfitnah. Fitnah itu membangun sebuah cerita yang bukan fakta. Kita itu boleh disuruh membongkar kesalahan, ya, membongkar kejahatan. Tapi sesuai fakta. Jangan menjelekkan orang. Ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya begini. Orang yang suka memfitnah itu, hidupnya itu sebenarnya dalam dosa. Pendusta, tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak mendapatkan tempat di rumah Tuhan di sorga. Orang yang tidak bertobat, yang karakternya hidup dalam dosa permanen, bagaimana bisa dapat tempat kediaman di sorga? Nah, karena tempat kediamannya hanya disediakan bagi orang-orang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Memang, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, orang yang percaya bisa jatuh dalam dosa. Tetapi tidak mungkin mereka memiliki karakter kepribadian pemfitnah, pendusta. Ya. Bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa permanen. Seorang pemfitnah, pada awalnya mungkin akan tertawa lebar dan merasa puas karena keinginan untuk menghancurkan orang lain telah berhasil. Tetapi mereka lupa bahwa ya, cepat atau lambat, apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Hati mereka akan semakin rusak, tidak ada kedamaian, dan pikiran mereka akan semakin jahat. Alkitab berkata jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Galatia 6 ayat 7-8. Percayalah Tuhan Maha Adil dan pasti akan menghukum dosa. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, upah orang-orang yang berkata jahat terhadap aku. Mazmur 109:20. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, mungkin ada di antara sahabat sekalian yang hari ini mengalami pergumulan yang berat. Reputasinya hancur, namanya tercoreng karena fitnahan orang lain, sehingga terbersit niat untuk melakukan balas dendam. Tapi Rasul Paulus berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kita tidak disuruh membalas jahat-jahat, tapi kita suruh membalas jahat dengan kebaikan. Dengan demikian kita menumpuk bara api di atas kepalanya, dan suatu saat mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Tuhan menghendaki kita mengasihi musuh dan melepaskan pengampunan. Dengan demikian kita menumpuk bara api. Tetaplah lakukan, ya. Berkata-kata yang positif, lakukan yang benar, agar terbongkar kebohongan dan fitnah mereka. Ada penelitian yang menyatakan bahwa faktor yang menunjang kebahagiaan hidup adalah bukan karena kekayaan, bukan karena kesuksesan, tetapi karena apa? Pengampunan dan sebuah hubungan persahabatan yang baik. Christopher Peterson dari Universitas Michigan, USA berkata, kemampuan seseorang untuk mengampuni sesamanya adalah sifat yang terkait erat dengan kebahagiaan. Karena mengampuni orang lain adalah kebajikan tertinggi dan mungkin paling sulit untuk dicapai. Bagi pemfitnah perhatikan peringatan ini, Imamat 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jangan engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang atau sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jangan ikut-ikutan membenci orang lain hanya karena mendengar cerita buruk tentang dirinya. Karena apa yang sering kali kita dengar belum tentu benar adanya demikian. Setulus apapun kebaikan yang sudah kamu lakukan, pasti selalu ada orang lain yang percaya fitnah dan melupakan kebaikanmu. Tetaplah konsisten pada iman kita, percayalah Tuhan adalah Maha Adil. Arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan Yesus. Gunakan energimu untuk hal yang benar. Terus berkarya, konsisten pada iman yang benar. Berpikir positif. Mengucap syukur atas nikmat anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka hidup kita akan damai, bahagia selalu. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan. Orang benar pada akhirnya akan bercahaya seperti fajar. Tapi orang-orang jahat yang berlaku cemar, yang hidup di dalam dosa, mereka satu persatu akan dihukum. Jangan pernah kita buang energi kita untuk orang-orang yang tidak berguna. Jangan kita buang energi kita
untuk hal-hal yang negatif. Fokuslah kepada Tuhan, tetap lakukan yang benar. Di dunia ini memang penuh dengan kejahatan dan penuh dengan ketidakadilan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, akan menegakkan keadilan bagimu. Jangan lelah, jangan kecewa, jangan putus asa. Sebab Tuhan akan menghancurkan para pemfitnah. Kalau bukan hari ini di dunia ini, maka di dunia akan datang mereka akan menerima hukuman. Biarlah tangan Tuhan yang